Untuk meraih kesuksesan, tidaklah cukup dengan melakukan yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang perlu kita lakukan. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Dewan Juri yang saya hormati. Berdasarkan musuh perdebatan kita pada hari ini, Dewan ini akan membentuk komite khusus yang bertugas untuk menyelidiki dan menangani kebohongan para pejabat publik. Saya selaku tim kontra menolak musuh perdebatan kita pada pagi hari ini, sehingga ada beberapa substansi dan argumen saya di mana mempertegas lagi penolakan musuh diberikan pada hari ini. Sebelum masuk ke ranah argumen saya yang pertama, saya akan membahas dulu komite yang digambarkan oleh pembicara pertama. Pembicara pertama menggambarkan komitenya, menggambarkan bentuk komitenya, sehingga bentuk komite khusus yang dibentuknya itu tidak memberikan jaminan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dan kedua, tim pemerintah tidak memberikan bentuk jelas bentuk kebohongan para pejabat publik yang sering terjadi. Tim pemerintah lebih cenderung mengartikan konotasi yang lebih negatif, sehingga perdebatan kita ini lebih cenderung sehingga perdebatan kita ini lebih sempit dengan juri yang saya hormati. Justru kalau kita berpikir positif bahwa bentuk kebohongan yang sering terjadi yang dilakukan oleh para pejabat publik itu bisa diartikan konotasi yang lebih positif. Kita sama-sama ketahui bahwa sistem informasi tidak semuanya diberikan kepada suatu masyarakat. Masyarakat mempunyai mental yang berbeda untuk mengurus satu informasi, sehingga kebijakan-kebijakan dilakukan oleh para pejabat publik untuk menutup informasi, sehingga bentuk kebohongan seperti inilah yang perlu dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Sehingga musuh perdebatan kita pada hari ini justru yang digambarkan bicara pertama seharusnya tidak kita bahas dalam musuh perdebatan kali ini. Baik Dewan Juri yang saya hormati, masuk ke ranah argumen saya yang pertama. Yang pertama adalah dengan adanya kita menolak musuh perdebatan kita pada hari ini, tentu kita mengurangi namanya korupsi dan nepotisme. Kita sama-sama ketahui kok bentuk komite seperti yang dibentukkan oleh pemerintah itu tidaklah penting. Dewan Juri yang saya hormati, tentu dengan adanya komite seperti itu akan menimbulkan suatu permasalahan baru, sehingga permasalahan ini sangat krusial untuk kita bahas. Dengan adanya musuh perdebatan kita pada hari ini, tentu ini akan lebih perbanyak lagi namanya permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita sama-sama ketahui bahwa komite khusus ini memang notabene adalah para pejabat publik. Tidak menutup kemungkinan di antara kedua pihak akan menjalin suatu kerjasama antara mangsa dan pemangsa. Dewan Juri yang saya hormati, tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu korupsi, tidak menutup kemungkinan terjadinya kolusi, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu nepotisme dalam pemilihan anggota komite khusus baik dan maupun para pejabat publik yang sering terjadi Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila kita menyetujui hal ini, justru menimbulkan suatu permasalahan baru yang tidak kita inginkan, dan permasalahan baru ini memang kita hindarkan dari dulu yang Dewan Juri yang saya hormati. Kedua, apabila kita menolak musuh perdebatan kita pagi hari ini, secara tidak langsung kita menyelamatkan anggaran negara. Kita sama-sama ketahui bahwa ini namanya komite khusus mempunyai sarana dan prasarana serta anggotanya. Yang namanya sarana prasarana tentu mempunyai biaya yang besar. Alangkah bijaknya apabila kita menggunakan dana tersebut untuk bentuk suatu komite khusus untuk menyelesaikan permasalahan ada, alangkah bijaknya kita membaiki sistem mekanisme aparat penegak hukum yang ada di Dewan Juri yang terhormati. Untuk kebohongan seperti digambarkan mereka, justru sudah ada lembaga yang menanganinya, seperti KPK, seperti Satpol PP dan lain-lainnya, dan aparat penegak lainnya yang justru alangkah bijaknya apabila kita memperbaiki mekanisme yang ada di Dewan Juri yang terhormat apabila dibandingkan kita membentuk namanya komite khusus, sehingga dalam penerapannya dan lebih eksklusifnya kita harus berfokus pada sistem yang ada, pada sistem aparat penegak hukum, bukan kita mencari suatu sistem yang baru, sehingga ini tidak memberikan jaminan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang digambarkan oleh pembicara pertama. Yang kedua, secara tidak langsung kita juga menyelamatkan hajat di luar banyak. Kita sama-sama ketahui bahwa setiap orang tidak mempunyai mental yang sama untuk mengetahui informasi. Terkadang para pejabat publik juga melakukan hal tindakan kebohongan dalam menyampaikan sesuatu. Ada hal ditutupi agar untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi suatu masyarakat. Salah satu contohnya saja seperti penggunaan masker. Memang salah satunya saja penggunaan masker. Memang penggunaan masker dalam orang banyak tidak menyebarkan virus corona. Namun yang lebih justru memakai masker adalah orang yang sakit. Namun kenapa pemerintah sedikit berbohong dalam kasus ini? Kenapa pemerintah menggalakkan kasus ini? Justru pemerintah ingin menyelamatkan hajat hidup orang banyak, sehingga ada beberapa konotasi yang baik dengan situasi kondisi tertentu. Kenapa para pejabat ini sering terjadi melakukan kebohongan, dan justru bentuk kebohongan inilah yang perlu kita bahas dalam perdebatan kita pada hari ini. Tentu dengan adanya komite ini tentu tidak ideal, tentu menciptakan suatu permasalahan baru. Tentu dengan adanya komite seperti ini tentu merugikan masyarakat, bukan justru memperbaiki dan mencari satu solusi. Baik Dewan Juri yang saya hormati, saya yakin percaya bahwa dengan argumen yang saya sampaikan tadi, sama-sama kita tahu bahwa Dewan Juri juga ikut percaya bahwa bentuk komite yang seperti ini tidaklah penting untuk kita gunakan dalam perdebatan kita pada hari ini, sehingga saya bangga menolak musuh perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih.